Om Swastiastu. Selamat pagi, Dr. Putu Imayati SPPD. Perkenalkan, saya Putu Mahadévi Pratyandari Putri. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani stase di ilmu penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan juga leher. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya adalah Dr. Devi, dokter muda yang bertugas jaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Pak Bagus. Pak Bagus, usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Baik, pekerjaannya apa Pak? Masih belajar. Belajar. Baik Bapak, tadi kita sudah melakukan anamnesis terkait dengan keluhan pada area kepala dan juga wajah Bapak. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area kepala dan juga wajah Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan atau abnormalitas yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak tadi. Nah, nanti saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan dan juga palpasi atau penekanan dan juga perabaan pada daerah kepala dan juga leher Bapak. Mungkin Bapak akan merasakan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural, kemudian memakai APD dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Baik, saya telah melakukan cuci tangan prosedural, memakai APD, yakni masker, dan juga saya telah menyiapkan alat dan bahan, yakni stetoskop, penggaris, dan juga perlet. Baik, yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan, di mana di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap bentuk dan juga ukuran daripada kepala pasien. Kemudian di sini saya akan melihat daripada apakah ada benjolan, kemudian untuk melihat apakah ada lekukan, kemudian tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan pada kepala pasien, kemudian saya akan melihat apakah ada luka pada kepala pasien, kemudian melihat daripada warna daripada rambut pasien, untuk melihat apakah ada kebotakan, kemudian melihat daripada persebaran daripada rambut pasien, dan untuk melihat secara sekilas apakah ada squama, ketombe, ataupun kutu pada pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan dan juga perabaan pada daerah kepala pasien, di mana di sini pasien duduk dan juga pemeriksa berada di sebelah belakang daripada pasien. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan perabaan dan juga penekanan secara gentle kepada kepala Bapak. Apabila nanti Bapak ada merasakan rasa nyeri, silakan beritahu saya ya Pak ya. Ya. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan perabaan pada area kepala pasien untuk mengetahui apakah adanya benjolan, apakah adanya massa. Kemudian di sini saya akan melihat saya akan menyibakkan sedikit rambut daripada pasien untuk melihat apakah ada kerontokan, apakah ada squama, ketombe, dan juga kutu daripada pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan penyisiran sedikit untuk melihat apakah ada kerontokan pada rambut pasien. Baik Bapak, dari hasil pengamatan dan juga perabaan atau inspeksi dan juga palpasi yang saya lakukan tadi pada daerah kepala dan juga rambut Bapak, didapatkan bahwa bentuk kepala Bapak itu adalah normal atau normosefali. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, tidak menemukan adanya benjolan. Kemudian di sini warna rambut Bapak hitam, kemudian tidak dapat adanya kebotakan, kerontokan, dan tidak dapat adanya squama, ketombe, dan juga kutu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap mata daripada pasien. Yang pertama, saya akan melihat daripada mata pasien apakah simetris kiri dan juga kanan. Kemudian saya akan melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi di sekitar daripada mata pasien, seperti kemerahan. Kemudian saya akan mengecek daripada refleks pupil langsung dan juga tidak langsung daripada pasien, dan juga menentukan ukuran daripada pupil daripada pasien apakah isokal atau tidak. Permisi ya Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva pasien untuk menentukan konjungtiva anemis atau tidak, di mana di sini saya akan menggunakan 2 jempol ibu jari saya. Saya akan melakukan penekanan pada bagian kelopak mata bawah daripada pasien. Bapak silahkan lihat ke atas Pak. Di mana di sini saya akan melihat daripada konjungtiva palpebra pasien apakah pucat atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada nodul pada pasien atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui sklera ikterik atau tidak. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata sebelah kanan daripada pasien, di mana di sini saya akan menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari daripada saya. Permisi ya Pak ya. Di sini saya akan meletakkan ibu jari pada kelopak mata bagian bawah daripada pasien, dan juga saya akan meletakkan jari telunjuk pada kelopak atas daripada pasien. Bapak silakan melihat jari telunjuk daripada tangan kanan saya. Di sini saya akan melihat daripada sklera daripada pasien apakah ada warna kekuningan. Kemudian saya akan melihat vaskularisasi daripada mata pasien, dan juga saya akan melihat apakah ada nodul pada pasien atau tidak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kontralateral. Permisi ya Pak ya.
Baik, dari hasil pemeriksaan fisik mata yang telah saya lakukan tadi, didapatkan bahwa mata kiri dan juga kanan Bapak simetris, kemudian refleks pupil positif, isokor, kemudian konjungtiva anemis tidak ada, dan juga sklera ikterik tidak ada. Saya akan melanjutkan ke pemeriksaan wajah daripada pasien, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap wajah daripada pasien, apakah simetris kanan dan juga kiri. Kemudian saya akan melihat apakah ada gerakan involuntir pada pasien. Kemudian saya akan melihat daripada kulit wajah daripada pasien, apakah ada kemerahan, kemudian apakah ada bekas luka. Di mana di sini kulit wajah daripada pasien tidak didapatkan adanya kemerahan, kemudian tidak didapatkan adanya gerakan involuntir pada wajah daripada pasien. Saya akan melanjutkan kepada pemeriksaan telinga daripada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap telinga daripada pasien, apakah simetris kiri dan juga kanan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau pengamatan terhadap daun telinga daripada pasien, apakah ada kelainan bentuk daripada tulang daripada daun telinga. Kemudian apakah ada tanda-tanda kemerahan, dan juga saya akan melihat apakah ada luka pada daun telinga daripada pasien. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi terhadap liang telinga, kemudian membran timpani dan juga tulang mastoid daripada pasien. Di mana di sini saya akan menggunakan pen light, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap liang telinga daripada pasien, apakah ada tanda-tanda kemerahan, apakah ada benjolan, kemudian apakah ada sekret yang keluar. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kontralateral. Di mana di sini saya akan melihat daripada liang telinga daripada pasien, apakah ada kemerahan, apakah ada benjolan, kemudian apakah ada sekret yang keluar daripada telinga pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik telinga, di mana di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda kemerahan, kemudian tidak ada benjolan dan juga tidak ada sekret yang keluar. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada tragus daripada pasien. Bapak apabila ada merasakan rasa nyeri, silakan beritahu saya, Pak ya. Baik. Apakah ada nyeri, Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada tragus daripada pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sinus paranasalis dan juga hidung daripada pasien. Di mana di sini posisi pasien duduk dan juga saya akan berada di sebelah belakang daripada pasien untuk melakukan pemeriksaan penekanan pada sinus paranasalis. Yang pertama, saya akan melakukan penekanan pada sinus frontalis daripada pasien. Bapak apabila ada rasa nyeri, silakan beritahu saya, Pak ya. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada sinus ethmoidalis daripada pasien, kemudian sinus sphenoidalis daripada pasien, dan juga sinus maxillaris daripada pasien. Bapak apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Tidak. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap hidung daripada pasien untuk mengetahui apakah ada kelainan daripada bentuk tulang hidung daripada pasien. Kemudian untuk mengetahui apakah ada sekret yang keluar daripada hidung pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik hidung daripada pasien, di sini tidak didapatkan adanya nyeri tekan pada sinus paranasalis dan tidak ditemukan adanya kelainan bentuk tulang hidung daripada pasien dan tidak ditemukan adanya sekret yang keluar dari hidung pasien. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan mulut daripada pasien, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap bibir daripada pasien, kemudian rongga mulut daripada pasien, kemudian gusi, gigi, dan juga lidah daripada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap bibir daripada pasien, di mana di sini saya akan melihat apakah bibir pasien itu pucat atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada cyanosis, kemudian saya akan melihat apakah ada stomatitis angularis pada pasien. Baik, Bapak bisa dibuka mulutnya biar bicara A. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat daripada rongga daripada mulut pasien, untuk melihat warna daripada mukosa mulut pasien. Kemudian saya akan melihat apakah ada gigi yang berlubang atau tidak. Kemudian saya akan melihat gusi apakah ada yang berdarah atau tidak. Dan saya akan melihat daripada pergerakan lidah pasien. Bapak silakan julurkan lidahnya. Baik, di sini saya akan melihat daripada pergerakan lidah daripada pasien, kemudian saya akan melihat daripada papil daripada lidah pasien, kemudian saya akan melihat apakah ada atrofi pada lidah, dan juga saya akan melihat apakah ada ulkus pada lidah pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik mulut daripada pasien, di sini bibir dan juga mukosa daripada rongga mulut daripada pasien itu berwarna pink kemerahan, kemudian tidak didapatkan adanya gusi yang berdarah, tidak didapatkan adanya gigi yang berlubang, dan juga tidak ditemukan adanya ulkus pada lidah. Pemeriksaan fisik kepala sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan pada daerah leher daripada pasien. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan untuk melakukan perabaan pada arteri karotis kiri dan juga kanan. Yang pertama, di sini pasien sudah berbaring 30 derajat dengan bantuan bantal. Kemudian saya akan berada di sebelah kanan daripada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan perabaan pada arteri karotis sebelah kanan. Bapak silakan menoleh sebelah kiri. Ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap
otot medial daripada sternocleidomastoideus kanan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan dua ujung jari saya, yakni jari telunjuk dan juga jari tengah, pada sepertiga bagian bawah daripada leher sebelah kanan daripada pasien. Baik, teraba. Kemudian di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk melakukan auskultasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri sebelah kiri. Bapak silakan menoleh sebelah kanan. Ya. Di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap otot medial daripada sternocleidomastoideus kiri. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan perabaan dengan menggunakan dua jari saya pada sepertiga bagian bawah leher sebelah kiri. Baik, arteri karotis kiri teraba. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Baik, dari hasil pemeriksaan arteri karotis kiri dan juga kanan teraba. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada tekanan vena jugularis, di mana yang pertama, di sini pasien berbaring atau terlentang 30-45 derajat dengan bantuan bantal, dan saya akan berada di sebelah kanan daripada pasien. Bapak bisa tolong untuk menoleh sebelah kiri. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap vena jugularis interna yang terletak di belakang daripada otot sternocleidomastoideus dan juga terletak sejajar dengan vena jugularis eksterna. Baik, di sini saya akan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk saya, di mana di sini ibu jari saya letakkan pada vena di atas daripada clavikula, dan juga jari telunjuk saya akan letakkan pada vena di bawah daripada otot mandibula pasien. Kemudian di sini saya akan melepaskan daripada ibu jari saya, dan saya akan melihat daripada pengisian daripada vena. Kemudian saya akan tandai. Pertama, saya akan meletakkan penggaris sejajar lantai dengan angulus Ludovici. Kemudian penggaris satunya saya akan menaruhnya untuk mengetahui tinggi daripada pengisian daripada vena. Baik, dari hasil pemeriksaan tekanan vena jugularis daripada pasien, didapatkan bahwa tekanan vena jugularis pasien adalah 5 ditambah 0 cm H2O. Baik, di sini saya akan melanjutkan kepada pemeriksaan kelenjar daripada tiroid. Yang pertama, di sini posisi pasien duduk dan juga pemeriksa berada di depan dan juga belakang daripada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap kelenjar tiroid daripada pasien. Bapak, silakan melakukan gerakan menelan berkali-kali. Ya. Di mana di sini saya akan melihat daripada kelenjar tiroid apakah ikut bergerak naik turun. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembesaran daripada kelenjar tiroid. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pulsasi daripada kelenjar tiroid. Baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan dan juga perabaan pada kelenjar tiroid, di mana saya akan berada di belakang daripada pasien. Saya akan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah daripada saya. Melakukan palpasi pada kelenjar tiroid. Bapak silakan melakukan gerakan menelan. Di mana di sini saya akan meraba daripada kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran, apakah ada pulsasi, kemudian apakah ada benjolan atau tidak. Di mana apabila adanya benjolan, di sini kita akan menentukan daripada lokasi daripada benjolan tersebut, kemudian jumlah, konsistensi, kontur permukaan, dan juga untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan daripada pasien. Bapak, apakah ada nyeri? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi pada kelenjar tiroid untuk menentukan apakah ada bruit pada kelenjar tiroid dengan menggunakan stetoskop. Baik, permisi ya Pak ya. Dari hasil pemeriksaan kelenjar tiroid yang telah saya lakukan, di sini tidak ditemukan adanya pembesaran pada kelenjar tiroid, kemudian tidak ditemukan adanya bruit pada kelenjar tiroid. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke pemeriksaan kelenjar getah bening daripada pasien, di mana posisi pasien duduk dan juga pemeriksa berada di depan dan juga di belakang daripada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap kelenjar getah bening daripada pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada pembesaran daripada kelenjar getah bening daripada pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada kelenjar getah bening. Bapak, apabila nanti ada merasakan rasa nyeri, silahkan beritahu saya ya Pak ya. Iya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening dengan menggunakan ujung jari telunjuk dan juga jari tengah saya. Yang pertama, yakni tonsilar, kemudian submandibula,
kemudian submentalis, kemudian preaurikular, kemudian postaurikular, occipital, kemudian cervicalis superficial, deep cervicalis, kemudian posterior cervicalis, kemudian supraclavicular. Kelenjar getah bening tidak ditemukan adanya pembesaran pada kelenjar getah bening. Baik Bapak, tadi kita sudah melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada kepala dan juga leher Bapak. Dan dari hasil pemeriksaan fisik, itu saya tidak menemukan adanya kelainan atau abnormalitas yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, saya akan merujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui apakah ada kelainan yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Apakah Bapak sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Semoga lekas sembuh.